Halo semuanya, selamat datang kembali di Fast Movie. Gimana kabarnya? Kartu prakerjanya udah cair? Untuk kesekian kalinya, Fast Movie akan merangkum alur film yang berjudul Love and Monster. Film ini tergolong masih baru, yakni dirilis pada tanggal 16 Oktober 2020 dan disutradarai oleh Michael Matthew. Film ini diawali dengan memperlihatkan kondisi bumi yang sangat kacau akibat terjadi sebuah peristiwa buruk karena terdapat asteroid yang akan menabrak bumi. Untuk menghentikan hal itu, seluruh dunia bekerja sama menghancurkannya dengan roket agar asteroid itu tidak sampai menabrak bumi. Roket-roket itu pada akhirnya berhasil menghancurkan asteroidnya, tetapi manusia tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Setelah asteroid itu dihancurkan, inti asteroid yang berupa senyawa kimia mulai menyebar ke seluruh dunia. Senyawa kimia itu membuat hewan berdarah dingin seperti kelabang, kepiting, mantan bermutasi menjadi monster raksasa pemakan manusia. Kekacauan mulai terjadi di mana-mana akibat monster-monster tersebut. Monster raksasa itu memangsa manusia dengan sadis sehingga dalam 1 tahun saja 85% dari populasi manusia telah meninggal dunia. Manusia berhasil selamat memutuskan untuk bersembunyi di bunker bawah tanah dan membuat kelompok mereka masing-masing. Meskipun setiap kelompok manusia berada di tempat yang terpisah, namun setiap kelompok dapat berkomunikasi dengan kelompok lainnya melalui saluran radio. Dan manusia hanya keluar dari bunker sesekali untuk mencari bahan makanan. 7 tahun pun berlalu setelah tragedi asteroid itu, salah satu manusia yang masih bisa bertahan bernama Joel hidup di sebuah bunker bersama kelompoknya. Di kelompoknya tersebut hanya Joel yang bersifat penakut, maka dari itu Joel tidak pernah diajak berburu ke permukaan. Sementara orang tua Joel telah mati setelah diinjak oleh serangga raksasa 7 tahun yang lalu. Kini Joel telah memiliki keluarga baru, yaitu teman-temannya. Dalam kelompoknya ini hanya Joel yang masih belum mempunyai pasangan alias jomblo guys. Sementara yang lain telah memiliki pasangannya sendiri-sendiri. Setiap malam si Joel ini selalu terganggu karena mendengar suara berisik saat temannya sedang bermantap-mantap dengan pasangannya masing-masing. Tapi tidak seperti kita yang jomblo sampai bertahun-tahun sampai bangkotan, ternyata si Joel ini dulunya pernah memiliki seseorang kekasih yang bernama Amy. Ketika tragedi asteroid itu terjadi, Amy dan Joel terpisah dan Joel menghabiskan banyak waktunya untuk mencari di mana kekasihnya itu berada. Dan pada akhirnya Joel berhasil menemukan keberadaan Amy. Amy ternyata berada di kelompoknya sendiri yang tinggal di pesisir pantai. Suatu hari saat Joel sedang berlatih memanah, seekor serangga raksasa berhasil menerobos masuk ke bunker kelompok Joel. Untuk melindungi bunker itu, 3 teman Joel segera pergi untuk membasmi serangga itu. Namun sayangnya, salah satu teman Joel meninggal karena dimakan oleh serangga itu. Joel pun memberanikan diri untuk membantu kedua temannya yang terlihat kesulitan membasmi serangga itu. Tapi sialnya, Joel bertemu langsung dengan monster serangga yang sangat besar. Joel pun hanya bisa terdiam dan tersipu malu ketika berhadapan dengan monster raksasa yang sangat besar itu. Serangga itu mendekati Joel dan hampir saja serangga itu membunuhnya. Untung saja kedua teman Joel menyelamatkan Joel dari monster serangga tersebut. Setelah kejadian itu, teman-teman Joel berduka karena salah satu dari mereka telah dibunuh oleh monster serangga tersebut. Setelah Joel melewati hari yang sangat melelahkan, Joel pun menghubungi Amy untuk menceritakan kejadian buruk yang menimpanya. Selama ini Amy lah yang membuat Joel bertahan hidup melewati hari-harinya yang begitu sangat berat. Wow. Walaupun Joel bersama kelompoknya sudah seperti keluarganya sendiri, namun Joel masih merasa kesepian. Ia pun kemudian bertekad untuk pergi mencari kelompok Amy yang berjarak sekitar 85 mil dari kelompoknya Joel. Seluruh teman-teman Joel melarang Joel untuk pergi keluar sendirian karena mereka khawatir, dan ditambah perjalanan ke kelompok Amy membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu lamanya. Tapi namanya cinta sudah berkata ya guys, laut pun akan diseberangi, gunung pun akan didaki. Anjir. Cinta memang bukan tentang keinginan sesaat yang pada akhirnya berakhir dengan air mata, namun cinta adalah tentang bagaimana seseorang mampu berkomitmen untuk menghabiskan sisa hidup bersama selamanya. Aduh. Joel pun pergi dan memulai mempersiapkan barang-barang seperti makanan, senjata, dan barang-barang penting lainnya. Sebelum Joel pergi, teman-teman Joel memberikan map yang akan membawanya ke kelompok di mana Amy berada. Joel pun memulai perjalanannya di permukaan bumi yang penuh dengan monster raksasa. Dalam perjalanannya, Joel seringkali bertemu dengan monster raksasa yang menakutkan. Lalu di sebuah rumah kosong, Joel bertemu dengan monster katak raksasa yang mencoba untuk memangsanya. Tetapi tiba-tiba saja ada seekor anjing yang bernama Boy menyelamatkan Joel.
Anjing yang bernama Boy ini merupakan seekor anjing pintar yang ditinggal sendirian dengan pemiliknya yang sudah meninggal. Meskipun pemiliknya telah meninggal, Boy bisa menjaga dirinya sendiri. Kemudian Joel pun beristirahat di tempat persembunyiannya Boy. Keesokan harinya, Joel yang sekarang ditemani Boy kembali melanjutkan perjalanannya, dan mereka pun melakukan perjalanannya berdua. Saat mereka sedang berjalan di suatu bukit, tiba-tiba Joel terjatuh ke dalam salah satu lubang cacing pemakan manusia. Beruntung, Joel berhasil diselamatkan oleh dua orang petualangan yang bernama Clyde dan Minnow. Clyde dan Minnow ini ternyata dalam perjalanannya menuju ke pegunungan. Alasan mereka ingin pergi ke sana adalah karena menurut Clyde, para serangga raksasa itu tidak akan kuat jika berada di pegunungan yang dingin. Dalam perjalanan, mereka malah menemukan Joel yang hampir dimakan cacing. Melihat Joel yang tidak memiliki keahlian bertahan hidup, membuat Clyde dan Minnow menjadi kasihan. Kemudian Clyde dan Minnow membiarkan Joel mengikuti mereka untuk sementara waktu. Selama perjalanan, Clyde dan Minnow mengajari Joel tentang cara bertahan hidup di lingkungan yang penuh dengan bahaya. Kemudian Clyde memberitahu bahwa ada monster katak yang sedang mengikuti Joel. Rupanya katak itu mengendus bau Joel sehingga katak itu mengikuti Joel kemanapun Joel pergi. Saat berada di tengah hutan, mereka bertiga bertemu dengan siput raksasa. Joel sangat ketakutan ketika tahu ada monster di belakang yang mengikutinya. Lalu Clyde dengan pelan menyuruh Joel untuk melepas bajunya. Rencananya Clyde ingin menaruh baju Joel ke cangkang siput itu agar bau Joel bisa menyebar kemana-mana. Dan semua itu bertujuan agar monster katak yang mengikuti Joel dari tadi tidak mengejar Joel lagi. Setelah beberapa hari bersama Clyde dan juga Minnow, Joel memutuskan untuk berpisah dengan mereka. Mereka berdua banyak memberi ilmu bertahan hidup pada Joel. Minnow sangat bersedih karena dia akan berpisah dengan Joel karena Minnow telah menganggap Joel seperti kakaknya sendiri. Untuk menghibur Minnow, Joel memberikan sebuah lipstik yang ditemukannya sebagai kenang-kenangan untuk Minnow. Lalu Clyde memberi Joel sebuah granat yang bisa ia gunakan saat ia sedang dalam bahaya. Setelah itu Joel pun melanjutkan perjalanannya bersama Boy. Saat melewati rawa-rawa, Joel dan Boy bertemu dengan monster kelabang yang sangat besar. Joel pun kewalahan ketika melawan kelabang itu, tetapi ketika Boy hampir dimakan monster kelabang itu, Joel pun mendapatkan keberanian untuk mengalahkan kelabang tersebut. Akhirnya Joel pun berhasil membunuh kelabang dengan menggunakan anak panah. Joel sangat senang karena akhirnya ia bisa melawan rasa takutnya sendiri. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan dan di malam harinya karena hujan deras, Joel dan Boy pun berlindung di sebuah penginapan. Di sana Joel menemukan sebuah robot yang bernama Mavis. Mavis ini merupakan robot dengan kecerdasan buatan yang membuatnya bisa berbicara dan bergerak seperti manusia. Joel lalu bercerita pada Mavis bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju kelompok seseorang yang ia cintai. Karena kasihan, Mavis pun menawarkan bantuan pada Joel. Mavis memberikan sedikit dayanya untuk menyalakan radio komunikasi yang dibawa oleh Joel. Lalu Joel pun berhasil menghubungi Amy untuk menceritakan perjalanannya ke kelompok Amy. Kemudian Amy memberitahu Joel bahwa kelompok Amy kedatangan kelompok lain yang akan memberi sebuah tempat tinggal yang aman untuk kelompok Amy. Akan tetapi radio komunikasi itu mati karena sebentar lagi Mavis akan kehabisan daya. Joel sangat berterima kasih kepada Mavis karena dia telah memberikan sedikit dayanya agar bisa menghubungi Amy. Tak lama setelah itu baterai Mavis habis, lalu Joel pun menguburkan Mavis layaknya seperti manusia. Keesokan harinya Joel dan Boy kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan mereka kembali bertemu dengan monster yang biasa disebut dengan Ratu Pelahap. Saat mereka berdua sedang bersembunyi, Boy membuat mereka ketahuan karena Boy melompat ke sungai untuk mengambil gaun mantan majikannya dulu. Monster pelahap itu pun segera memburu Joel dan Boy. Karena monster pelahap itu bergerak sangat cepat dan juga besar, Joel pun terpaksa menggunakan granat untuk bisa membunuh monster pelahap itu. Joel lalu tercebur dalam sungai yang dipenuhi dengan lintah beracun. Lintah-lintah tersebut menggigit badan Joel. Setelah Joel tergigit oleh lintah-lintah beracun, Joel mengalami halusinasi akibat racun lintah yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian Joel menemukan tanaman pakis yang pernah diberitahu oleh Clyde. Clyde pernah memberitahu bahwa tanaman pakis itu dapat digunakan sebagai penawar racun. Setelah itu, dengan mata yang agak siwer karena efek racun, Joel bertemu dengan Amy dan Joel pun langsung mencium Amy. Tak lama setelah itu, Joel langsung pingsan, dan ketika dia sadar dari pingsannya, Joel sudah berada di kelompok Amy. Lalu Amy memberitahu bahwa yang Joel cium pada saat itu bukanlah Amy, melainkan yang dia cium adalah kakek-kakek yang telah menyelamatkannya. Bangsat kau! Saat Joel ingin berbicara dengan Amy justru sangat sibuk mengurus kelompoknya. Kemudian Amy memperkenalkan Joel pada Cap,
yakni pria yang akan membawa kelompoknya ke tempat yang lebih aman. Di malam harinya, Joel dan Amy berbicara secara pribadi. Amy meminta maaf kepada Joel bahwa dia telah berpacaran dengan pria lain, akan tetapi pria tersebut telah meninggal setahun yang lalu. Dan terlihat Amy sangat mencintai pria tersebut. Setelah lama tidak mendengar kabar dari Joel, Amy telah melupakan rasa cintanya pada Joel. Mendengar hal tersebut, Joel patah hati dan sebenarnya dia rela melewati perjalanan antara hidup dan mati hanya demi bertemu dengan Amy. Tapi setelah bertemu dengan Amy malah mencintai orang lain. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Pindah ke scene lain saat kelompok Amy sedang berunding tentang perjalanan mereka. Salah satu teman Amy memberi Joel bir dan semangkuk beri. Teman Amy berkata bahwa si Cap yang memberi makanan itu. Namun Joel menyadari bahwa beri yang diberikan Cap merupakan beri beracun. Joel pun mempunyai perasaan buruk tentang Cap yang sepertinya mempunyai maksud jahat. Lalu Joel segera menemui Amy untuk memberitahu niat jahat Cap. Tapi sayangnya Amy terlanjur sudah meminum bir dari Cap yang membuatnya menjadi mabuk dan tidak sadarkan diri. Karena Cap tahu bahwa Joel akan menghambat niatnya, Cap pun meminta salah satu dari anak buahnya untuk membuat Joel pingsan. Esok hari ketika mereka sudah tersadar dari pingsannya, tangan mereka sudah terikat. Dan dalang dibalik semua ini adalah Cap. Cap ini ternyata adalah seseorang yang sengaja menjebak kelompok lain agar mereka bisa mengambil makanan dan persediaan dari kelompok-kelompok lain yang menjadi korbannya. Lalu yang akan Cap lakukan pada setiap korbannya adalah untuk dijadikan makanan dari kepiting raksasa. Kepiting raksasa tersebut dipaksa untuk menarik kapal Cap. Cap mengendalikan kepiting raksasa itu menggunakan rantai yang telah dialiri listrik. Jadi ketika kepiting itu memberontak, Cap akan segera menyetrumnya. Saat kepiting itu mulai mendekati mereka, Joel berhasil melepaskan tali yang mengikat tangan mereka. Lalu Amy meminta Joel untuk mengurus si kepiting raksasa, sementara Amy akan melawan Cap dan anak buahnya. Di awal Amy berhasil membuat bonyok mereka, tapi tiba-tiba Cap datang dan langsung memukulnya hingga pingsan. Lalu Cap dan anak buahnya pergi menuju kapal mereka. Di sisi lain, Joel terus berusaha untuk mengalahkan kepiting raksasa itu. Namun karena kepiting itu sangat sulit dikalahkan, Joel pun akhirnya tertangkap oleh capit si kepiting. Saat Joel melihat mata si kepiting itu, Joel tahu bahwa kepiting itu tidak ingin menyakitinya. Lalu Joel teringat bahwa Clyde pernah berkata, tidak semua monster itu jahat. Kita bisa tahu apakah monster itu baik atau jahat dengan cara melihat mata mereka. Kepiting itu sebenarnya tidak ingin melukai. Namun Cap memasang listrik ke tubuh kepiting itu, walhasil kepiting itu mau tidak mau harus menuruti semua perintah dari Cap. Setelah melihat mata kepiting itu, Joel tahu bahwa kepiting itu hanya ingin bebas. Kemudian Joel meminta Amy memberikan pistol peledak padanya dan dengan segera dia menembak rantai listrik itu agar kepiting itu bisa bebas. Setelah bebas, kepiting itu langsung pergi menuju ke kapal Cap dan anak buahnya, lalu kepiting itu langsung membalaskan dendamnya dengan cara memakan mereka bertiga. Melihat aksi heroik Joel, semua orang pun menjadi kagum padanya. Setelah itu, Joel memutuskan untuk kembali ke kelompoknya karena kelompoknya pun sedang dalam bahaya. Melalui radio, Joel juga meminta kelompok-kelompok lainnya untuk melawan para monster dan kembali ke permukaan tanah. Karena dunia ini sangat indah dan mereka harus menikmatinya tanpa ada perasaan takut bertemu dengan monster. Segitu saja alur film Love and Monster kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan bye-bye.